Di subscribe, like, dan komen juga ya. Selamat siang dan assalamualaikum. Kita lagi di Jogonalan ini. Di belakang kita ada seorang musafir ya. Kita ajak ngobrol ya, kita dekat di sini ya. Assalamualaikum. Monggo, lenggah mriki saya mau ngecek. Pripun? Ini bae adem lho, Pak. Oh gitu, ya. Monggo. Aduh. Tapi mboten napa-napa. Alhamdulillah. Nyun sewu menawi kersa. Kula mboten nedhi niki, Pak. Oh, mboten dahar roti. Mboten nate nedhi sekul. Mboten nate lajeng nopo. Kula ingkang golek niku sejarah, Pak. Oh. Nggih. Sejarah Jawa Tengah itu sebenarnya ada apa? Saya harus ketemu. Oh. Nggih. Beda kayak orang-orang saya, Pak. Oh. Saya cari sejarah karena saya enggak punya guru, Pak. Oh, enggak pakai guru. Guru saya ibu saya sendiri, Pak. Oh, ngaten. Saya perjalanan dari umur 10 tahun, Pak. Dari 10 tahun. Ya. Ibu yang nyuruh ibu saya sendiri. Jadi kalau sekarang nyun sewu kenalan dulu Pak. Ya. Asmane sinten? Kula namanya Tarono, Pak. Tarono. Ya. Kula Anwar. Saking Kesesi, Pak. Saking Kesesi, Ngesesi niku pundi? Kabupaten Pekalongan, Pak. Oh, Kabupaten Pekalongan. Oh. Pekalongan sing sisih pundi? Wetan kulon apa lor kidul? Kulon perbatasan Pemalang. Oh, perbatasan Pemalang. Nah, Oh, nggih. Cuman aku ke kecamatan, Pak. Kecamatannya Kesesi. Iya. Oh, Kulon nggih. awet cilik, Pak. Awet umur 10 tahun ibuku ngekon, lho, jalani perjalanan. Aku takon, "Bu, ana apa?" Sing ngekon simbahmu. Oh, dados turun-temurun ngoten to. Aku pada sana awet cilik urung kawin, nganti saiki nganti umur 59. 59. Oh nggih, kacek sithik kalau kula pun swidak niki. Kelahiran swidak terus berarti jenengan swidak sekawan nggih. Nah, nggih. Aku mlaku Kadin Demak. Gon Sunan Kalijaga langsung Nggih. munggah Kudus ngen Sunan Muria. Ngetan. Heeh. Temurun dina Jemuah wingi, Pak. Temurun. Oh, nggih. Ki patang dina tekan kene, Pak. Kok cepet? Ya beda lah, Pak. Nggih. Memang Pak Tarono ini jalannya cepet ya tadi ya. Jadi dari Itu saya habis ngasuh sholat, Pak. iya. Aku nek ngasuh kuwi kok Pak. Nah, aku ngasuh luru mushola, Pak. Atau masjid, aku kudu sholat. Iya. Enggak kayak orang-orang dimanapun bisa, Pak. Saya enggak bisa, Pak. Iya. Jadi selalu kalau istirahat Itu Pak. seringnya di masjid. Ya. Ya kalau terpaksa aja kalau lewat hutan ya. Ah. Nah, Saya kalau lewat hutan enggak pernah ngasuh, Pak. Jalan Iya. terus. jalan terus. Di Sunan Muria setengah 7, aku tekan Sukolilo jam 5, Pak. Sore. Lanjut. Alas. Nah. Telung dina tekan Sragen Solo. Ki patang dinane, Pak. Jadi kalau perjalanan mulai 10 tahun terus dimulainya 10 tahun. Ya. Selama berapa lama pulang? Saya pulang umur 16 tahun, Pak, pulang. Pulang umur Nah, 16. Ibu saya bilang, "Loh, mau pilih rumah tangga apa pilih perjalanan?" Saya pilih perjalanan. Loh, jadi sampai sekarang belum berumah tangga? Oh, gitu. Tapi saudara-saudara yang lain Ada punya Mbak Yu, punya adik perempuan 2, tapi tidak pernah ngaku saya, Pak. oh, Karena ibu saya jawabannya punya anak tunggal. oh. Ya. Jadi penjenengan tunggal yang laki-laki. Iya. Oh, gitu. Jadi mulai 10 tahun. Berarti sudah kemana saja perjalanannya?
Papua tekan Ujung Kulon 22 tahun, Pak. Papua. Ya. Jadi dari awal itu ngetan dulu terus ke Ya, Papua. ya. Langsung Cirebon Mulon 14 tahun, Pak. 14 tahun. Ini di Jawa Tengah baru 2 tahun. Oh, Saya harus tepung Jawa Tengah, Pak. harus pokoknya kemput Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah ada sejarah apa, saya harus tahu, Pak. Ibu saya siapa, saya harus tahu. Saya turunan dari mana, saya harus tahu. Nah, sekarang sudah tahu belum kira-kira? Saya udah tahu semua, Pak. Iya. Cuman ya tentang sejarah ibuku, pokoknya tentang sejarah keluarga saya udah tahu semua, Pak. Karena saya nggak pernah nanya sama orang-orang pintar loh, Pak. Karena saya takut salah. Saya harus cari tahu sendiri. Harus mencari sendiri, Ya. jati diri, asal usul gitu. Gitu, Pak. Saya udah pernah nanya. Kata ibu saya cerita sebelum saya perjalanan, ibu saya masih ada kaitan dari Mataram, Pak. Masih ada kaitan dengan Mataram. 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 Nah, Yang Solo apa Jogja? yang Jogja. Yang Jogja. Ya. Oh iya iya. Ya. Makanya saya jalanin karena ibu mesen lop men kelar tepungi Jawa Tengah. Waktu urung almarhum gitu, Pak. Aku ibuku almarhum, aku orang ngerti, Pak. Oh enggak tahu waktu Iya. ibunya meninggal. Oh. Padahal itu sudah berapa lama itu? Ya kemungkinan ya udah sekitar 20 tahun atau 25 lah, Pak. Ibuku meninggal. Sampai nggak tahu ya. Jadi kalau pas Jawa Tengah lewat di Pekalongan mampir ke rumah nggak itu? Saya mampir 1,5 bulan itu saya singgah, Pak. Iya. Singgah di daerah Kajen. Nggih. Di daerah Kajen di situ ada sejarah. Nggih. Sejarah Kabupaten Kajen. Nggih. Itu ada. Saya singgah di situ 2,5 bulan. Kelar 2,5 bulan, saya dapat kabar dari Sunan Muria karo Sunan Kalijogo. Iya. Lop singgah Sapuro. Karena neng Sapuro ada sejarah. Sejarah penutupan para wali itu ada di Sapuro, Pak. Sing ada di Jawa Tengah. Setelah dari Sapuro, baru saya singgah di Ujung Negoro, Batang. Batang. Ya. Setelah dari Ujung Negoro 3 bulan, saya nyari tempat di situ nggak ada. Saya singgah di musola TNI AL, Pak. Itu musola itu udah nggak jadi musola, udah, Pak. Udah kanan kirinya itu udah rumput, Pak. Semuanya rumput. Oh, tidak terpelihara itu ya. Nah, udah berapa tahun itu udah nggak ada yang urus. Ya. Saya urus 3 bulan, sahabat semua, sepel, alhamdulillah ada yang sholat. Saya nanam cabai di situ, nanam pohon di situ. Udah segini, Pak, cabai saya tinggal. Iya. Tuh. Langsung saya ke Kudus. Itu saya tempuh dari Batang sampai Demak itu berapa ya? 34 jam kalau nggak salah nyampe Demak, Pak. Dari Batang itu loh, Pak. Batang nyampe Kleri jam 8 malam. Ya, Pak. Ya. Dari jam 8 malam sampai jam setengah 11 nyampe Demak, Pak. Singgah 2 hari di Demak, baru langsung naik. Di Romo Sunan Muria 2 hari saya turun, Pak, ke anaknya Dewi Nawangse di Desa Kandang Mas. Saya di situ 3 hari. Hari Jumatnya saya turun setengah 7, lanjut. Ini 4 hari ini saya nyampe sini. Terus ini mau kemana lagi? Mau ke Keraton, Pak. Setelah ke Keraton, saya mau lihat sejarah di Keraton, Pak. Setelah dari Keraton, baru ke Makome Syekh Marifi. Syekh Maulana Maharifi. Nek untuk singgah kemungkinan aku bulan poso singgah nih kono, Pak. Nek ora ya lanjut. Ngidul, Mulon, perbatasan Cirebon Jawa Tengah ngalor balik Ngetan. Apakah engkau ketemu ning kene maning aku ora ngerti. Ibuku sapa sejatine, wong tuaku sapa sejatine sebelum. Nah, kemungkinan aku wis paham kabeh ibuku sapa ya, Pak. Bapakku sapa.
Cuman yang urung wani nyebut karo wong. Karena apa? Bukan salah. Padahal aku ngerti sejarahnya, tapi wedi Pak, aku sih wedi Pak. Gua aku darani ngaku-ngaku lho Pak. Oh, yang masih ada keturunan dari Keraton Jogja yang ibu atau bapak? Ibu Dari ibu ya. dari Mataram Pejajaran Pak. Ini kental. Oh. Kalau Bapak bisa nembusin saya siapa pasti. Iya. Karena waktu di sana ada Pak di Kudus. Dia ngeliat saya, "Dek, sebenarnya sampean ora kok piye jare sapa? Aku dilahiraken ning alam dunya kok piye? Sampean nganggo iket kepala, nganggo serba putih." Selendang sing nggo kalungan kaya sampean sarung kuwi selendange sapa, Dek? Ibuku. Jadi aku setiap ning makam, Pak. Aku ora pernah ngadep di makam, Pak. Ning jaba makam, aku bisa kontak batin bareng ngobrol kaya sampean karo. Mungkin sebenarnya kan aku harus singgah Pak, dan Sunan Muria ya Pak. Cuman ning kono akeh musafir Pak. Ilmu itu masing-masing Pak ya. Masing-masing. Nah, takutnya selisih pendapat. Ya. Itu yang saya ndak harapkan Pak. Ya, karena semuanya meyakini kebenarannya Nah, sendiri. itu Pak. Kalau saya memang tak punya guru. Saya tahu siapa diri saya, ibu saya, bapak saya. Saya tahu Pak, tentang itu saya semuanya tahu. Kalau saya dilahirkan di alam nyata ini wujud saya asli, saya mati Pak. Pasti ada yang buru saya. Saya tahu itu Pak. Saya paham dari itu, makanya kenapa saya dilahirkan berbentuk begini. Saya tahunya ya ada lor, ya ada kidul Pak. Ada wetan, ada kulon. Tapi kemungkinan insya Allah tentang sejarah kerajaan, tentang sejarah Islam insya Allah. Jadi beda lah orang-orang yang dicari ilmu Pak. Saya yang saya cari pekerten Pak. Apa artinya pekerten? Pekerten apa Pak? Ya, pengetahuan. Nah, kalau pekerten itu Pak ya, kita harus tahu semuanya. Yang saya pelajarin kaji diri Pak. Apa artinya kaji diri? Saya ndak usah ngeliat orang lain dulu, lihat diri sendiri dulu Pak. Baru bisa ngeliat orang lain. Siapa itu? Apa itu? Gitu, Pak. Makanya saya hidup saya begini ya begini. Gitu aja. Berarti kalau mulai kecil, Saya ndak pernah pakai sendal Pak, pakai sendal di sini tadi. Saya minta di musola, habis sholat saya minta sendal dulu. Karena kan saya udah begini. Saya ndak pernah pakai sendal dari kecil Pak. Baru ini kemungkinan nanti udah di Jogja saya lepas sendal ini. ya meskipun panas-panas tetap nggak pakai sendal ya. Nggak pernah pakai sendal Pak. Saya hancur nih turun dari Sunan Rama Muria nyampe sini kaki begini. Saya tahu Pak bahwa ibu saya siapa, cuman saya tidak berani menjelaskan. Kalau dulu berarti pernah sekolah juga kan Pak? Ya sekolah tapi ya sekolah zaman dulu kan nyampe kelas 5 aja udah cukup. Udah bisa baca tulis ya? Nah, ya alhamdulillah masalah baca tulis ya bisa Allah. Iya kan sampai kelas 5 ya sudah baca tulis. Makanya kan kalau zaman sekarang ya Pak, kalau zaman dulu kita ketemu nasi aja udah bersyukur Pak. Percaya Bapak, kecilnya saya enggak pernah makan nasi Pak, makanya tiwul atau jagung. Pengen makan nasi aja sengsara. Enggak pernah ketemu. Makanya saya belajar perih Pak, biar tahu apa artinya semuanya ini. Jadi terus selama ini jadi nggak bekerja juga ya Pak ya, cuman Nggak bekerja Pak, tapi alhamdulillah saya nggak pernah menta-menta kayak orang-orang, ya Pak. iya. Kalau orang-orang kemungkinan makan menta, minum menta, saya nggak pernah Pak selama perjalanan. Benar. Karena apa? Ibu saya mesen lop. Kalau hanya
air insya Allah banyak. Iya. Tapi kalau nasi, kalau nggak punya kamu minta, itu nggak ngasih loh. Ya alhamdulillah Pak. Dari Kudus nyampe sini tadi Pak, kemungkinan saya punya bekal loh Pak. Saya habis 300.000 Pak, karena saya berbagi kok Pak. Orang yang membutuhkan saya bagi. Tahu-tahu itu pengamen di jalanan, tahu-tahu yang gelandangan tidur, saya bangunin, saya kasih Pak. Nih, buat ngopi kamu. Jadi saya dikasih sama orang, tidak pernah buat sendiri Pak. Saya bagikan. Kalau saya mah, saya udah bawa bekal tembakau kok. Iya Pak. Buat sewaktu saat saya pengen ngerokok, saya tinggal ngilis kok Pak. Iya. Pernah sampai kelaparan jalan? Saya enggak pernah kelaparan Pak, percaya Bapak. Saya singgah 3 bulan di Segandu itu, musola TNI. Saya makannya kangkung Pak. Alhamdulillah di depan masjid ada kangkung. Ya. Saya kalau pengen saya masak kangkung. Tapi alhamdulillah gula, kopi ada yang ngasih Pak. Iya, di situ. Masalah sampai kemendanya D, nesapan lungo, tuknya rumbut maning lho D. Ya ora. Sampai ning kene 3 wulan resiko ora karuan. Wis akeh wong salat. Ya ora insyaallah isih ana sing nerusaken ning kene kok insyaallah. Ya do kelangan, nanti kemendane napa kelangan. Jadi kalau sekarang ibu sudah tidak ada, bapak juga sudah tidak ada. Kalau yang saudara-saudaranya yang perempuan itu masih ada? Ada, tidak pernah ngaku saya Pak. Oh, nggak pernah ketemu ya. Dari saudara-saudaranya bapak, saudara-saudaranya ibu sering berhubungan nggak? Kalau ibu tidak punya saudara Pak. Oh. Punyanya 1 adik perempuan. Jadi ya kalau nggak pernah ketemu saudara jadi seperti kayak sendirian aja gitu ya. Kan saya udah dibilangin nama bapak saya Pak. Loh, di alam nyata nanti kamu menjerit nangis. Saya rasain kok Pak. Oh, Iya. bener kata bapak saya di alam nyata nggak punya siapa-siapa. Saya bisa jerit sendiri, ini yang saya rasain. Gitu, Pak. Waktu pulang dari Kulon itu Pak, saya kan suruh singgah di situ, di kajian itu yang ada sejarah itu. Ya saya pulang langsung ibarat singgah 2,5 bulan, langsung saya pulang ke Tesesi. Saya ngekos Pak, ngontrak juga. Padahal itu rumah adik saya itu saya di sampingnya Pak. Itu yang saya rasain. Makanya saya selalu ingat, ya Allah, benar kata orang tua saya tidak punya siapa-siapa. Saya harus kuat. Saya belajar dari diri sendiri. Saya harus kuat karena saya yakin saya punya Allah pasti jabai. Makanya kalau orang-orang saya ketemu Pak, yang disuruh sama Habib Lutfi orang Trenggalek apa mana itu. Ya dia nuturin puntungan rokok Pak buat rokok. Saya ndak bisa itu. Dia selalu datang ke NU minta bekal. Saya diajak, saya ndak bisa seperti kamu. Saya kalau kamu masih butuh makan, saya 3.000 perak insya Allah dapat teh manis. Iya. 10.000 masih bisa buat perjalanan saya. Iya. Ya sampean begitu. Kalau saya ya, makanya jangan ikutin saya, nanti kamu kelaparan. Iya. Ini tadi jalan bareng Pak, tahu udah duluan, tahu masih di sono. Dia mau balik ke ranting NU katanya, mau minta bekal. Kalau saya udah berani jalan, berani tanggung jawab kelaparan. Nggak usah minta dari siapapun. Ya kalau aslinya musafir kan nggak pernah minta. Nah, Hidup makannya dari dikasih orang gitu loh.
Kalau saya begini, Pak, ada yang ngasih saya tanya dulu, ikhlas enggak? Kalau ikhlas saya terima, kalau Iya, enggak saya enggak mau gitu loh. Iya. Ikhlas dia ikhlas. Kalau ikhlas nanti insya Allah di jalanan saling bagi. Di Muria saya dapat 300.000 Pak, ada rezeki. Di situ banyak musafir nih buat makan bareng-bareng. Sampai deh nggak usah pikirin saya. Karena ya perjalanan saya yang beginilah Pak. Tinggal 1240 hari lagi Pak. Karena perjalanan saya hitung Pak, saya ndak ngawur. Yang belum jadi dihitung terus? Ya iya, yang belum nyampe saya hitung duluan. Tinggal 1240 hari. Setelah 1240 hari, penjenengan terus kemana? Ya insya Allah. Berhenti? Apakah? Enggak keliling lagi? Enggak. Kembali ke yang Pekalongan tadi? Ya nggak tahu Pak. Kan masih punya warisan, mungkin Iya, ada tanah, ada rumah. Ada. Tapi kan ibu saya udah bilang 3 pilihan, Pak. Jogja, Batang, ataukah Batu Raden. Batu Raden. Itu ibu saya ngasih itu Pak, 3 pilihan. Sekarang saya enggak pernah nikah ya Pak. Ya, pernah. Tapi saya dicari anak Pak. Saya udah ketemu anak 5 Pak. Saya Pak. Lah kok bisa? Nah itu Pak. Kalau yang nggak paham sejarah pasti ngawur, ya Pak. Ya. Orang tua ngasih kabar hari Rebu. Lop, anak lanang sing Batu Raden wis pengen weruh wujude bapak. Yo, teko Horono jam 2. Del, aku ngomong karo ponakane aku. Ya. Aku kok kon tekan areng Batu Raden, anakku wis pengen ketemu aku. Priye iki? Dhewe nek kowe ora gelem ngeter aku mlaku. Ngono lho. Kok aku entuk petunjuk. Malam Kamis dhewe entuk petunjuk. Del, yo mangkat jam 1 iki mangkat, Pak. Kading kajen. Sedangkan posisi Batu Raden aku ora ngerti, Pak. Del, nggo motor kita. Aku bonceng. Karena naik perjalanan kan aku orang ngerti sih. Del, 4:30 aku nginep ning kono malam Jumat Kliwon. Aku wis disambut nang kono Pak karo wong-wong sing ning Batu Raden. Karena jare itu kabar kok ana wong kadilor tamu, tolong sambut. Yo dihormati Pak ngono. Ya. Terus yang anak yang 5 tadi gimana itu? Yang di Batu Raden 4:30 hari Jumat Kliwon. Parkir mobil nyekep sikil nangis Pak. Bapak, aku wis nglurus sampean arek ndi bae. Aku pengen merwujudi sampean, Pak. Iki wujud bapakmu. Itu anak yang di Batu Raden. Ya. Yang lain Yang dari Lampung. dari Lampung. Posisi di Dusun Pandanus, dia mondok di Kajen nyari bapak. Ibunya cerita, bapak kamu ciri-cirinya begini. Tolong cari adanya di Jawa Tengah. Seiringnya waktu Ketemu. Ya, dia nangis Pak. Itu anak pertama tadi anak lanang. Ya, emang lanang semua Pak. Oh, lanang yang semua. satu perempuan, kelimanya. Kelimanya ragil. Nah, pas saya singgah di Kesesi, itu malah yang cerita perempuannya Pak. Istri sayanya, waktu zamannya ya Pak. Dia bilang, Bapak, saya salah apa? Kok saya ditinggal di keraton cuma nama Simbah sama saya sama anak. Saya salah apa Pak? Nangis Iya. perempuan itu. Saya tanya, kamu punya saksi enggak? Saya punya saksi Pak. Kecil saya cerita sama orang itu. Ada orangnya? Ada Pak. Boleh saya ketemu? Rumahnya di Jakarta Pak. Dia cerita sendiri itu Pak, tanpa saya cerita. Terus ya ini sudah 3. Anak yang keempat Yang keempat tinggalnya di Jakarta Pak. di Jakarta. Ya, Ya sudah ketemu. udah. Nah, yang kelimanya kemarin tinggal di sini Pak, di Batang. Di Batam. Yang perempuan. Dia lagi singgah ngikutin lakinya di tengah hutan Pak. Saya jerit Pak, nangis. Bapak sengsara. Kamu kenapa ngikut sengsara? Yang nyuruh siapa? Saya tanya. Yang nyuruh ya gurunya laki saya Pak. Orang mana? Orang Demak. Kalau kamu kelar ini dikasih apa? Saya tanya.
Saya susah payah nyari anak, saya menjalankan begini. Saya pengen buat anak semuanya, bukan buat saya. Tapi kenapa kamu begini? Saya jerit di situ, Pak. Cuman lakinya, namanya panggilannya Mbah Paing. Panggilannya Mbah Paing. Ana ning petilasane Ibu Rantang Sari, Pangeran Sulangjono, Ki Bau Reksa. Dene singgah ini. Ini ya alhamdulillah aku dikon perjalanan kaya alhamdulillah aku kuat, Pak. Insya Allah aku jam 8 tekan Jogja. Iya, ini udah deket ya. Nah, terus ini kan hujan terus ini, repot juga. Kalau sakit gimana? Pernah sakit? Saya enggak pernah sakit, Pak. Kalau sakit saya obatin sendiri, Pak, dipakai. Oh. Saya enggak pernah. Ini, Pak, saya bawa ini. Ini minyak apa ini, Pak? Melati. Ya? Melati. Oh, melati. Ini kesukaan ibu saya, Pak. Iya, makanya baunya melati terus. Ibu saya makainya ini. Pasti kalau Bapak tahu yang pakai ini orang mana. Oh. Ya. Saya selama tinggal di musola itu padahal enggak ada perempuan sholat di situ, Pak. Saya ditinggalin rambut. Ya ini ada rambutnya. Ya, segini panjangnya. Saya udah tahu ini rambut siapa. Pengalamannya macam-macam. Kadang sering dimintai tolong sama orang untuk ngobatin nggak sama orang? Iya. Emang saya pengobatan, Pak. Oh gitu ya. Tentang melabung. Cuman saya pakai alam, Pak. Tentang kencing orang udah keluar darah. Iya. Kanker payudara. Apa pokoknya segala penyakit segala macam, Pak. Iya, iya. Paru-paru basah atau kering. Itu alhamdulillah, Pak. Saya selama perjalanan 14 tahun Cirebon Kulon saya punya pasien 5.000, Pak. Sambil jalan. Sambil jalan. Ya. Yang sering ditemui apa, Pak? Apa ya pernah ada orang sing jaluk nomor gitu? Oh, KKN, Pak. Itu bukan hak saya bilang. Itu bukan hak saya. Yeah. Kalau kamu mau berobat, saya obatin tanpa bayar sama saya. Yeah. Tapi kalau nomor, saya nggak bisa. Nggak bisa ya. Iya. Kan orang saya sekarang kan aneh-aneh, Pak. Iya. Emang sekarang lagi dibutakan oleh harta, Pak. Makanya aneh. Makanya saya suruh lihat-lihat. Aneh. Apalagi daerah Batang, Pak, udah lebih aneh. Iya, iya. Bapak pulangnya kemana? Ya, Pulangnya kemana? saya Klaten sini, Pak, dekat sini. Klaten kota sini. Tadi orang dari mana katanya? Ya dia nggak jujur sih, ngomongnya orang Serenan Klaten. Cuman kalau lihat badannya kan kotor. Iya. Kotor, berarti dia sudah lama di jalan gitu loh. Katanya baru 3 hari keluar dari rumah. Ya enggak mungkin wong dia setelah lihat Bapak tadi tanpa sadar. Ya saya juga itu paling-paling nanti ke Jalan Paralitis kok gini. Lah gini ngerti berarti sampean orang jalanan, sampean lama sampean. Bukan orang itu ngomongnya orang. Iya. Ini aja nih, Pak. Ya. Kalau orang perjalanan harus mandi ya, Pak. Udah 2 kali mandi saya, Pak. Saya. Karena saya nggak pernah mandi itu. Nggak pernah kotor saya, Pak. Harus. Iya, karena kan Pakaian bersih nyon semua. sewu karena sholat juga toh. Nah iyalah. Nah, iya, Perjalanan harus bersih kita harus karena jalan sholat. Iya. Buat apa kita perjalanan jadi musafir kalau nggak pernah sholat, Pak? Iya. Kita harus itu. Ya, wong kita itu maunya itu ini itu supaya mendekat kepada Allah kok. Kan kok Allah yang sholat. nyuruh, kita harus jalankan. Tapi ada juga yang kejawen, Pak. Kalau yang kejawen Saya kejawen bisa, Islam bisa, Pak. nah Islam bisa ya. Karena saya diajarkan oleh eyang saya, Pak. Eyang Resi Wanayasa, Eyang Resi Girinata, Pak. Pertama saya diajarkan dari Buddha, Bapak. Oh.
harus ngerti apa artinya. Karena yang saya cari arti ilmu, Pak, artinya. Kalau nggak bisa cari artinya percuma. Oh ini nanti dibawa aja Pak airnya. Makanya ya Pak, sekecil apapun kalau tahu arti, insya Allah. Karena semuanya ayat, kalau di Islam ya Pak, itu ada artinya semua Pak. Bukannya nggak ada artinya. Makanya saya selalu nanya sama orang-orang lah. Saya mau nanya, yang mengislamkan Nabi itu siapa? Apakah Nabi? Itu tidak bisa kalau Nabi mengislamkan Nabi. Yang mengislamkan Nabi itu Allah. Diciptakan, dikumpulkan, diislamkan, itu ayatnya apa-apa gitu loh. Ya. Tuh, Pak. Itu harus paham. Makanya waktu akhirnya sudah telah aku sempurnakan agamamu. Nah, itu kan. Kan diciptakan, itu ada ayatnya, dikumpulkan, diislamkan, ya Pak? Iya. Diikhlaskan, itu ada Pak. Saya tidak pernah baca kitab Pak, tapi saya harus tahu itu. Karena semuanya ada yang ngasih pelajaran. Pak, saya kalau malam tidak pernah mimpi Pak. Ini perjalanan kayak gini ada yang ngasih selewatan. Saya harus nyangkut Pak. Lo pelajarin ini, saya harus nyangkut. Di omongan dia suruh pelajarin apa, saya harus tahu. Makanya kenapa saya diajarkan suruh apa ya, kemarin waktu di Kanjeng Sunan Muria kan, Kanjeng Sunan Kalijogo mengenai doa restu lub men kuat perjalanannya. Kanjeng Sunan Muria semuanya juga. Karena kan begini ya Pak, Kanjeng Sunan Kalijogo mau jadi sunan itu perjalanannya berat Pak. Oh iya. Sama Pak. Saya mau jadi orangnya harus kita berat. Cuman tindak laku saya harus yang benar. Nah, karena selalu tak pelajari iki kok Pak. Kowe mukti rasa. Ya. Mukti rasa iki kok Pak. Sing disebut mukti rasa ya Pak. Kesabaran, keikhlasan, ketenangan, kesucian. Kunci. Nah. Ya Pak. Kunci gitu Pak. Kedua, duwe sopan santun karo sapa bae. Karena umat Allah masing-masing bentuknya Pak. Kudu aku bisa menghargai. Apapun ku gembel, apapun ku apa bentuknya, aku kudu bisa. Kabeh umat Allah itu tidak boleh dihina Pak. Sebenarnya loh Pak. Makanya kenapa saya disuruh begini? Karena saya suruh nyari sejarah, suruh lihat. Biar ketemu, oh sejarah Jawa Tengah apa sebenarnya kok pertama Islam ning Jawa Tengah, Islam ning Jawa Tengah kok pertama, nah Islam ning Indonesia, kuwi ning Aceh. Kenapa setelah Aceh kok Jawa Tengah? Gitu lho Pak. Ya kudu bisa ngluru. Sing mendirikan agama Islam ning Jawa Tengah sapa? Pertama, gitu lho Pak. Padahal dulunya di Demak itu kerajaan. Kenapa ada di kerajaan Islam? Mataram kerajaan Islam. Jangan takon karo sampean, Pak. Mataram ke asline di Jogja apa ndi, Pak? Solo. Solo. Awalnya di Solo. Pindah ke Jogja. Bukan pindah ke Jogja. Dibagi dua sama Belanda. Oh. Bagi loro, siji Solo, siji Jogja. Karena biasa toh kalau turunan raja atau apa itu seringnya tidak akur. Kadang rebutan. Nah, terus sama Belanda dibagi dua. Tapi memang ya nyun sewu, saya bisa saja salah ngomong ya. Cuman wahyunya kok kayaknya dari Solo pindahnya ke Jogja gitu. Emang ada di Jogja? Emang ada dari di Solo Jogja? pindah ke Jogja. Ya, emang ada di Jogja. Ya, insya Allah aku ketemu nih Jogja. Yakin? Yes. Yang yakin. Yeah. Yang bisa manggil kok. Karena aku ning Klaten tengah-tengah, aku wis oleh sambutan Pak. Dek jeloso. Aku nangis. Ya Allah, aku wis disambut. Karena aku kroso Pak. Nah ono sing nyambut. Aku ning di wilayahnya
isih ana kaitan karo aku mesti aku disambut. Ya, kalau aslinya orang musafir itu saya enggak pernah begitu tak ketemu ngobrol itu terus ditolak, itu saya nggak pernah. Mereka pasti mau. Musafir itu mau dicekat pasti mau. Karena ya apa ya, ya nggak tahu ya, saya pasti kalau orang yang nyun sewu seperti tadi kan bukan musafir Pak, dia kan gelandangan Pak. Makanya kan saya harus tahu ya Pak, mana yang musafir, mana yang enggak. Ada yang musafir-musafiran Pak, ya. Karena saya ngeliat pakaiannya aja, astagfirullahaladzim. Iya. Saya ketemu yang itu orang Trenggalek itu Pak, itu udah lusuh, kainnya lusuh apa lusuh. Saya kain 3 loh Pak. Iya. Nggak pernah kemana-mana, nggak pernah pakai. Ini kotor, ganti yang ganti yang bersih gitu, Pak. Nyucinya di masjid, cuci itu di CPP atau dilondrikan. Laundry kan? Laundry ya. Aduh. Karena saya nggak mau pakaian kotor-kotor Pak. Iya. Kemungkinan ya isi lah. Makanya terlihat pakaiannya juga bersih kok. Ini baru ganti kemarin Pak, baru 2 hari ini. Iya. Saya bawa ini kan 3 setel. Nah. Celana Semuanya 4. hitam. Iya. Karena orang tua saya bilang, "Loh, nggak usah pakai yang putih, tolong pakai hitam." Iya. Aku nggak ikat kepala Pak. Iya, gitu. Kok dengku, tapi aku udah wani. Ini juga dari daerah sana ini Pak. Dari Pekalongan ini Pak. Iya, saya udah bawa ikat kepala Pak. Cuman ya selama, karena saya dimanapun saya harus menghargai. Saya nggak mau begini. Ya ini kalau pas panas lebih nyaman pakai caping Ya, sih. iya. Iya, iya, iya. Iya. Ini tadi Bapak, kita ulang nama, kalau komplainnya siapa Pak? Tarono. Cuman Tarono aja. Iya. Jadi kalau udah tua tidak ada nama tua apa apa, biasanya nek wong Jawa kan ada yuk ditambah. Ya nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Itu ya. Nggak tahu Pak. Jadi gini brand kita ketemu sama Pak Tarono. Beliau ini sudah merantau jadi musafir semenjak umur 10 tahun. Padahal umurnya sekarang 59. Berarti sudah 49 tahun ya, hampir 50 tahun. Tidak menikah, tapi punya anak 5. Kenapa bisa punya anak 5? Dan nanti akan tahu jawabannya kalau Anda lihat videonya ya Pak. Nyun sewu penjenengan saya videoin ya Pak ya. Iya. Nggak apa-apa ya Pak ya. Oke. Kok pilih ngaten Pak, ini Pak Tarono. Pun meh jawah malih ketingale. Karena aku meluru musola. Nggih. Kula badhe ngerasaken lapah. Matur nuwun. Sampun kersa ngobrol kalih kula Pak. Nggih. Ngaten kemawon, matur nuwun. Roti Pak, bawa aku ora makan. Oh, enggak makan roti. Oh, nggih. Terima kasih sama-sama Pak.